Tidak ada sesuatu yang kebetulan kita bertemu, semuanya adalah takdir dan kehendak yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu sehat semuanya, dan Ustaz juga sudah bersama kita. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Coba hari ini kita memulainya adalah pertemuan yang kedua Ustaz setelah Idul Fitri. Alhamdulillah. Ibu-ibu tetap semangat, dan mungkin di belakang masih kosong, insya Allah nanti lama-lama juga penuh. Amin, insya Allah. Untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama membuka dengan baca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya maka Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa dhaba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di bulan Syawal yang ke berapa? 20 apa? 19 apa 18 apa 17? 19 ya? 19. Alhamdulillah kita bersyukur Allah kembali pertemukan kita setelah 1 bulan kurang lebih kita tidak bertatap wajah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis yang sama-sama kita cintai. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan hidup kita, dan yang paling penting adalah setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, setiap putaran roda kendaraan kita menuju majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap, berdoa mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di awal ini karena masih Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Ja'alallahu wa iyyakum minal maqbulin wal muttaqin, minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sami ya biya. Baik, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan pertemuan terakhir kita membahas surah At-Tariq sampai ayat yang ke-14. Ayat berapa? 10. Saya ngetes aja tadi. Jadi 1 sampai 10 sudah kita bahas ya. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 insyaallah, sampai ayat yang terakhir.
Dan tema besar dari ayat 11 sampai ayat yang ke-17 ini adalah tema besarnya tentang kebenaran Al-Quran dan ancaman bagi yang tidak meyakininya. Saya ulangi, ayat 11 yang akan kita bahas sampai ayat yang ke-17 ini, tema besarnya adalah tentang kebenaran Al-Quran dan ancaman bagi yang mengingkarinya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di pertemuan-pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala membahas dalam surah ini bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bintang-bintang, gitu ya. Sebagaimana Allah sampaikan was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib. Bahwa Allah lah yang menciptakan langit yang indah itu. Allah juga yang menciptakan bintang-bintang yang indah itu. Dan karena Allah lah yang menciptakan langit dan Allah lah yang menciptakan bintang-bintang, maka Allah juga yang menciptakan manusia. Kan gitu? Ya, karena menciptakan langit, menciptakan bintang-bintang itu lebih sulit daripada menciptakan manusia. Dan karena itu Allah sampaikan dalam ayat yang kelima, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka perhatikanlah al-insan mimma khuliqa, bahwa manusia itu diciptakan dari apa? Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bintang-bintang, Allah juga yang menciptakan manusia. Dan sebagaimana Allah menciptakan manusia, mampu menciptakan kita semua ini dari nol, dari ketiadaan. Allah juga nanti yang akan memanggil kita, mematikan kita. Dan setelah mati, Allah akan menghidupkan kita kembali. Kata Allah di ayat yang ke-8, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu berkuasa mengembalikan manusia setelah Allah menciptakan mereka. Kan gitu? Nah, setelah itu Allah berbicara di ayat 11 sampai ayat 17 yang barusan kita sebut. Tema besarnya adalah tentang kebenaran Al-Quran dan ancaman bagi orang yang mengingkarinya. Kalau kita urut ibu semua, tadi di awal Allah sampaikan Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bintang, kemudian Allah menciptakan manusia. Setelah itu Allah mematikan manusia. Setelah mati Allah bangkitkan manusia. Setelah dibangkitkan Allah nanti mengumpulkan manusia di akhirat. Yang pertemuan terakhir kita sudah bahas tuh, ada 13 atau 14 peristiwa di akhirat. Kemudian Allah berbicara tentang Al-Quran di ayat yang ke-11 ini sampai ayat ke-17. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa manusia hari ini hidup nih, sekarang manusia hidup, kemudian nanti mati. Setelah mati Allah hidupkan lagi supaya hidupnya selamat di dunia dan selamat nanti di kehidupan yang kedua yaitu di akhirat. Maka kuncinya adalah kembali kepada Al-Quran. Dan karena itu 11 sampai 17 Allah berbicara tentang Al-Quran, kebenaran Al-Quran dan ancaman bagi orang yang mengingkari Al-Quran. Yang Bu, suara saya kedengaran nggak sih? Saya Kedengaran ya? Oke. Gini ya? ya. Oh jadi gini suara. Santai. Baik. Yuk kita lihat detail dalam ayat 11 sampai ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'i dzatir raja'." Demi sama, demi langit, was-sama' demi langit, dzatir raja' yang menyimpan roja. Roja itu makna aslinya, ibu-ibu sambil lihat terjemahannya biar interaksinya langsung. Was-sama'i dzatir raja. Raja itu makna aslinya adalah sesuatu yang bolak-balik. Raja yang belajar bahasa Arab, raja ayarji'u, kembali kan?
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali, bolak-balik. Jadi setelah datang dia balik lagi, habis balik datang lagi, datang balik, itu raja'. Nah, para ulama kita menafsirkan ar-raja' dan terutama sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ar-raja' yang artinya bolak-balik itu yang berkaitan dengan langit apa? Yang bolak-balik itu ternyata yang dimaksud dengan ar-raja' adalah al-matar. Apa itu matar? Hujan. Loh, emang hujan bolak-balik kok? Maksudnya bagus. Bagus. Kemarin tadi malam hujan nggak kita? Enggak ya. Kemarin lagi ya. Yang banjir itu di mana ya? Di depan. Hujan. Ya kan, habis hujan terang, habis terang lagi. Habis hujan terang lagi, bolak-balik aja itu. Jadi dia datang, pergi. Nanti datang lagi tuh hujan, pergi lagi, datang lagi, pergi. Jadi yang disebut dengan ar-raja' yang dimaksud di dalam ayat ini tafsirannya adalah al-matar. Oke, jadi kalau kita artikan was-sama, demi langit, dzatir raja', yang menyimpan, yang mengandung, yang memiliki raja', yang memiliki air hujan. Kan hujan itu berasal dari lautan kan? Dari lautan menguap kan gitu ya? Disimpan oleh awan. Awan ada di langit. Kemudian digerakkan oleh angin. Kemudian jatuhlah ke bumi. Balik lagi ke laut. Habis laut, ke awan lagi. Ke langit, bolak-balik, begitu aja. Nah, itu disebut dengan raja'. Ya. Demi langit yang memiliki air hujan. Ibu-ibu yang Allah muliakan, masih ingat kalau ada kata-kata demi atau itu adalah kata sumpah, berarti ada dua setelah kata sumpah. Kalau ada kata demi, berarti yang pertama ada media sumpah al-muqsam bihi. Yang kedua ada isi sumpah. Misalnya contoh, saya sering sampaikan tuh. Wal 'asr, demi masa. Wa-nya kata sumpah, demi. Al-'asr, masa. Apa isi sumpahnya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Jadi ada kata sumpah, setelahnya ada media yang Allah gunakan untuk bersumpah, dan yang ketiga adalah ada isi sumpahnya. Oke, demi Allah, misalnya, saya akan mulai hari ini lebih baik lagi. Berarti lebih baik lagi itu isi sumpah. Kita lihat, was-samaa'i dzatir raja', demi langit dzatir raja' yang memiliki hujan, wal ardi, dan demi bumi dzatis sada' yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman yang memisahkan, fasl, antara hak dan batil. Berarti mana isi sumpahnya? Isi sumpahnya di ayat yang ke-13 dan 14. Media sumpahnya apa? Media sumpahnya dua. Yang pertama as-samaa'i dzatir raja', yang kedua al-ardi dzatis sada'. Oke, nyambung. Demi langit yang memiliki hujan, demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mana isinya? Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Dua ayat itu. Oke. Nah, setiap kali Allah bersumpah dengan media sumpah tertentu, apapun itu, di dalam hal ini adalah samaa'i dzatir raja' dan al-ardi dzatis sada', berarti sesuatu itu, media yang Allah gunakan untuk bersumpah itu, Allah ingin kita memperhatikannya, karena padanya ada sesuatu yang penting yang berhubungan dengan kehidupan kita. Oke?
Banyak ayat wal asr, demi masa. Berarti masa itu penting buat diri kita. Masalah tempat kita menanam kebaikan atau sebaliknya menanam keburukan. Masa. Wassama, demi langit, berarti langit juga penting tuh. Perhatikan langit gitu. Tiap hari kita bernaung di atas di bawah langit, ya kan? Nah, sama langit, apa yang perlu kita perhatikan? Satu, langit itu indah. Dua, langit itu megah, ya kan? Sama, indah, megah. Bahkan kemegahannya dia dibangun oleh Allah tanpa ada tiang. Sebagaimana yang Allah sampaikan wassama dalam ayat yang lain, wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha. Demi langit dan pembangunannya tanpa tiang. Tidak ada bangunan apapun yang dibangun oleh makhluk yang tidak ada tiangnya. Bikin masjid tiangnya 1, 2 banyak. Iya. Ini yang kelihatan. Di ujung-ujung sono apa itu namanya ceker. Kerayam. Ya, punya tiang, tapi Allah menciptakan langit padahal di atas kita tuh. Dia menaungi hidup kita setiap detiknya. Tapi Allah ciptakan tanpa tiang. Wassama'i, demi langit. Perhatikan langit. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, yang langit itu indah, berarti penciptanya jauh lebih indah. Kalau langit itu megah, langit itu besar, maka Allah penciptanya juga besar. Allahu Akbar. Kalau langit itu dahsyat, megah, indah, tinggi, berdiri tanpa tiang, berarti yang menciptakannya yang berhak disembah satu-satunya. Kalau ada yang bisa buat langit, kita sembah tuh sesuatu itu. Masalahnya nggak ada yang bisa mengklaim. Coba siapa? Ada yang pernah dengar nggak? Saya pencipta langit. Nggak ada kan? Yang mengklaim siapa? Allah. Allah yang menyatakan aku yang menciptakan langit. Dan karena itu Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Wassama. Kenapa langit itu secara spesifik disebut oleh Allah Dzatir Raja, yang memiliki air hujan, yang menyimpan air hujan. Jadi air hujan itu berasal dari langit, walaupun asalnya itu dari bumi. Dalam proses tertentu kemudian naik ke atas dan kemudian turunlah air hujan. Demi langit yang mengandung air hujan. Kira-kira kan tadi kaidahnya kalau Allah bersumpah dengan sesuatu berarti sesuatu itu penting. Diminta kita untuk mentadabburi. Kira-kira air hujan itu manfaatnya apa? Banyak. Satu aja. Apa? Minum. Yang minum. 2. Mandi. Hah? Oke, mandi. Oke. Apa? Pengairan. Pengairan apa itu? Sawah. Irigasi. Hah? Mainkan irigasi, Pak. Irigasi. Apa lagi? Cuma 4. Pembangkit listrik, Pak. Pembangkit listrik 5. Apa lagi air? Dan banyak itu. Kalau kita ingin simpulkan, air hujan itu, air termasuk air hujan, karena semuanya berasal dari air. Air yang ada di bumi ini, yang berasal dari air hujan itu, adalah sumber kehidupan. Terserah mau dipakai buat minum, berarti menghidupkan manusia. Terserah buat dipakai irigasi, berarti menghidupkan tanaman. Terserah buat itu kereta lewat. Ya lewat dulu deh. Baik, gitu ya. Jadi Dzatir Raja, demi langit yang menyimpan air hujan. Berarti air hujan itu sumber kehidupan. Seluruh makhluk hidup termasuk manusia ya membutuhkan air. Dan karena itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa ja'alna likulli, dan kami jadikan setiap yang hidup itu berasal dari air. Ya,
Air itu menjadi sumber semua yang hidup. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, nanti kita kaitkan dengan Al-Quran. Kan ini lagi ngomongin Quran ya. Nanti kita kaitkan dengan Quran. Ayat yang 11 sudah. Demi langit yang menyimpan air hujan, dan air hujan itu menghidupkan. Kemudian wal ardi dzatis sada, demi ard, demi bumi. Ard dzatis sada. Sada itu apa? Kalau tadi raja itu sesuatu yang bolak-balik, kalau sada itu sesuatu yang pecah. Sada, sesuatu yang pecah. Yang dimaksud dengan sesuatu yang pecah itu adalah tanaman dan tumbuhan. Kenapa? Karena tanaman dan tumbuhan itu prosesnya adalah berasal dari benih, berasal dari biji. Yang biji atau benih itu pecah dan kemudian tumbuhlah tumbuhan di atasnya. Nah, jadi kalau kita artikan wal ardi dzatis sada, demi bumi yang menumbuhkan tumbuhan, yang menumbuhkan buah-buahan. Tumbuhan atau buah-buahan. Demi langit yang menurunkan hujan, demi bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apa fungsi bumi? Kalau tadi kan fungsi langit atau keindahan tadi kita sebut apa secara spesifik langit itu sifatnya bagaimana? Tadi kita sebut indah, megah, dan dia dibangun tanpa ya. Sekarang bumi apa kira-kira? Bumi indah nggak, Bu? Indah. Kemudian apa lagi yang kita rasakan? Nyaman. Bumi nyaman. Apalagi kalau buminya atuh. Nyaman. Tapi yang paling penting dari redaksi bumi ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bumi ini diciptakan bulat. Tapi wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi dalam ayat yang lain dan penghamparannya. Jadi Allah buat bumi yang bulat ini terhampar, dan ayatnya banyak di dalam Al-Quran bahwa bumi ini terhampar. Padahal dia bulat. Tadi yang ibu sebut nyaman. Kenapa nyaman? Wal ardi wa ma tuhaha. Karena Allah bikin dia terhampar. Allah bikin dia nyaman walaupun sebenarnya dia bulat. Dan itu kecanggihan Allah Subhanahu wa taala. Selain mampu menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi yang bulat ini tapi terhampar, nyaman kita berada di bawahnya. Di bawahnya, di atasnya. Enggak ada kan kalau lagi jalan itu jatuh. Apa itu? Nyusul karena bulat. Jalan berapa kilo ke ujung sana, tiba-tiba kita ada di bawah, Bu. Ada begitu. Iya. Wal ardi wa ma tuhaha. Allah hamparkan bumi ini sedemikian rupa. Dan itulah canggihnya Allah Subhanahu wa taala. Tercipta bulat tapi terasa terhampar. Dan karena itu, ketika ilmu pengetahuan menyatakan bumi ini bulat, Al-Qur'an tidak menolaknya. Walaupun Al-Quran mengatakan kami hamparkan, banyak kata-kata begitu ya, dan dihamparkan bumi. Kenapa? Rasanya memang terhampar. Tidak diciptakan lurus gitu loh. Tidak ada Quran menyatakan lurus atau terhampar itu maksudnya datar. Tidak ada. Cuma Al-Quran mengatakan kami hamparkan. Kami hamparkan itu maksudnya adalah bikin nyaman. Seakan-akan dia terhampar. Meskipun sebenarnya dia baik, wal ardi dzatis sada. Nah, bumi tadi itu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Dari mana dia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan? Karena dari langit Allah turunkan air hujan. Air hujan ini kemudian membasahi bumi, dan kemudian dari bumi itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan Allah tumbuhkan buah-buah. Disitulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi
adalah Allah. Yang menurunkan hujan dari langit itu adalah Allah. Yang menumbuhkan tumbuhan itu juga adalah Allah. Yang menyuburkan tanah adalah Allah. Ada banyak petani yang sudah menghitung, yang sudah berusaha untuk menanam padi, menanam apapun itu dihitung sekian waktu akan panen. Tapi ternyata kalau Allah tidak berkehendak, tidak jadi panen. Tapi ada banyak orang yang tiap hari motongin rumput, punya dipotong-potongin. Habis besoknya nunggu. Kenapa? Karena yang menumbuhkan atau tidak menumbuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai sini? Baik, kita lanjutkan, nanti kita kaitkan dengan Al-Quran. Ayat yang ke-13 kata Allah, innahu, ini isi sumpahnya, sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun fasl, sungguh firman Allah yang fasl. Fasl itu pemisah. Makanya diserap oleh bahasa kita. Dalam bahasa Indonesia ada pasal. Pasal 1 beda dong dengan pasal 2. Beda lagi dengan pasal 3 karena dia terpisah nih, pembahasannya terpisah-pisah. Puzzle, kalau bahasa bahasa Inggris ya. Puzzle apa artinya? Susunan. Nah, mungkin juga. Makanya kelas-kelas itu bahasa Arabnya juga adalah faslun. Ya, karena kelas 1 berbeda, terpisah dong dengan kelas 2. Nggak boleh disamain. Kelas 2 harus beda dengan kelas 3, kelas 1 dan begitu saja. Fasl. Oke, nah, kata Allah innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman yang fasl, yang memisah, yang membedakan antara hak dan batil, yang memisah antara yang halal dan yang haram, yang memisahkan antara yang lurus dengan yang bengkok, yang memisahkan antara yang benar dan yang salah, dan begitu seterusnya. Selanjutnya wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah Al-Quran itu hazl. Hazl itu apa? Hazl itu mana aslinya adalah, hazl itu mana arti kurus. Hazl itu mana aslinya kurus. Makanya kalau kita baca fikih udhiyah, fikih hewan kurban, di antara yang tidak boleh hewan yang dijadikan kurban itu adalah yang terlalu kurus. Redaksinya ada tuh, hazlah atau hazilah atau hazil. Terlalu kurus nggak boleh. Terlalu kurus itu ukurannya apa itu namanya? Tulang apa? Tulang apa itu? Kelihatan gitu loh. Kan ada tuh kambing-kambing, sapi-sapi yang kelihatan tulang itu tidak boleh. Ya, kalau bisa sih yang gemuk-gemuk. Nah, itu hasil. Jadi hasil itu mana aslinya adalah kurus. Coba lihat. Dan bukanlah Al-Quran itu wa ma huwa, dan tidaklah Al-Quran itu hasil kurus. Kok bukan kurus? Berarti makna kurusnya apa? Maksud dari hasil yang makna aslinya adalah kurus itu adalah tidak berguna. Tidaklah Al-Quran itu tidak berguna. Bukanlah Al-Quran itu tidak berguna. Kalau terjemahan diterjemahkan apa? Senda guna. Ya kan? Karena senda gurau itu ada manfaatnya kan? Tidak ada. Secara umumnya tidak ada. Candaan itu secara umum, apalagi melampaui batas, nggak ada gunanya. Dan Quran itu kata Allah dua sifatnya. Satu, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Quran itu firman yang memisah, membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, Quran itu adalah wa ma huwa bil hazl. Tidaklah ia senda gurau yang tidak bermanfaat. Sebelum kita lanjut dua karakteristik Quran ini, saya ingin kaitkan dulu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ke-13 dan ayat yang ke-14 berbicara tentang Quran, yang itu adalah isi sumpah dari ayat 11 dan 12. Halo? Isi sumpahnya kan tentang Quran. Tapi kenapa Allah bersumpah dengan redaksi was-samaa'i dzatir raja?
demi langit yang memiliki air hujan, dan demi bumi yang menumbuhkan tumbuhan. Apa hubungannya Quran dengan langit yang memiliki air hujan, dan apa hubungannya Quran dengan bumi yang menumbuhkan tumbuhan? Ini perlu kita ketahui. Kenapa Allah kaitkan? Kenapa Allah tidak bersumpah dengan yang lain? Misalnya nggak wal asr aja gitu, atau wal laili, atau wasyamsi, atau wal qamari, seperti ayat-ayat yang lain. Pasti menyimpan hikmah. Hikmahnya apa? Kita lihat. Tadi langit, dianggap langit menurunkan hujan, gitu kan? Diterima oleh bumi, dan kemudian bumi menumbuhkan tumbuhan. Saya nggak pintar gambar, gimana ya? Nah, gitu deh. Entahnya apa ini? Iya. Oh ya, rumput aja ya gini ya. Begini deh. Langit menurunkan hujan, diterima oleh bumi. Karena dia subur, ketemu dengan air, maka dia menumbuhkan tumbuhan. Tadi kata kuncinya adalah bahwa air hujan itu, apa tadi kata kuncinya? Menumbuhkan dan menghidupkan. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Hubungannya adalah sebagaimana langit menurunkan air hujan yang diterima oleh bumi, dan bumi akhirnya menumbuhkan tumbuhan, begitupun juga langit menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran, diterima oleh hati manusia. Kalau sudah diterima oleh hati manusia, maka hati itu akan menumbuhkan tumbuhan dan menumbuhkan tumbuhan dan menumbuhkan buah-buahan. Tumbuhan dan buah-buahan itu adalah amal saleh dan akhlak yang mulia. Ya, Bu? Jadi amal saleh atau akhlak mulia. Amal soleh dan akhlak mulia ini ujungnya, Bu. Dia tumbuhannya nih. Tumbuhannya. Amal soleh dan akhlak mulia tidak mungkin tanpa iman. Hati manusia. Tidak mungkin tanpa iman. Iman itu tadi tanah yang disiram oleh hujan. Iman dalam hati. Iman dalam hati ini tidak mungkin mampu melahirkan amal soleh dan akhlak mulia tanpa ada siraman yang membuat dia subur. Siraman itu adalah hujan. Hujan itu adalah apa tadi? Hah? Kan lagi ngomongin apa nih? Quran. Ya kan? Lagi ngomongin. Dan Al-Quran ini berasal dari Allah. Jadi urutannya adalah Al-Quran ini sebagai air hujan, dia membasahi hati orang yang beriman. Setelah itu dari hati itu melahirkan tumbuhan berupa amal saleh dan akhlak mulia. Oke? Berarti perubahan seseorang itu berasal dari hatinya. Dan hati itu tidak mungkin sadar tanpa sumber yang sudah Allah tetapkan. Sumber kesadaran, sumber ilmu itu, sumber kebaikan itu, sumber kebenaran itu adalah satu, yaitu Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di setiap waktu dan setiap zaman. Maksud saya wahyu Allah dari zaman dulu, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, dan yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad sampai akhir zaman, Al-Quran berperan. Kenapa?
karena dia adalah sumber segala kebaikan, sumber perubahan. Dan Al-Quran di dalam ayat barusan, kenapa dia bisa membuahkan buah yang bagus-bagus, bisa menumbuhkan tumbuhan yang indah-indah, baik berupa amal saleh ataupun akhlak mulia? Karena Al-Quran dua sifatnya barusan. Kata Allah apa tuh? Innahu laqaulun fasl. Karena dia pemisah, pembeda antara satu hak dan batil. Coba itu, kalau misalnya kita baca Quran, kita tadabburi Al-Quran, dari situ kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang gak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang lurus, mana yang sesat, mana. Tahu tuh gara-gara Quran. Berarti hidup kita penuh ini dong, ya kan? Penuh amal soleh dong seluruhnya, penuh akhlak mulia dong. Kenapa? Karena kita bisa misahin mana yang benar, mana yang gak benar. Dari mana kita tahu? Dari Quran. Kenapa ibu gak korupsi? Hah? Takut, oke, takut dosa. Nah, takut dosa itu sumbernya dari mana? Kenapa ibu tahu ini dosa? Dari Quran. Dan begitu seterusnya, itu sholat. Kenapa ibu sholat? Takut juga. Ya sederhananya itu ada di Quran kan? Gitu ya, Bu. Nah, satu, pemisah antara hak dan batil. Yang kedua, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Dia bukan candaan. Dia bukan senda gurau yang tidak bermanfaat. Bukan senda gurau yang tidak bermanfaat. Tuh. Artinya kalau bukan wa ma huwa bil hazl, kata Allah, kalau dia bukan senda gurau, berarti dia apa? Serius dong. Ya kan? Dia serius dong. Ada seorang laki-laki datang ke rumah ibu ingin serius sama putri ibu. Nah, kita kan jadinya ya ahlan wasahlan gitu kan. Tapi kalau datang, saya mau main-main, senda gurau sama putri ibu, tempeleng kamu. Ya, beda tuh antara serius dengan senda gurau. Nah, makanya ada yang tidak bermanfaat. Artinya kalau Quran itu serius, kalau Quran itu bukan senda gurau yang tidak bermanfaat, berarti kebalikannya, Quran itu serius yang bermanfaat. Berarti dia serius dan bermanfaat. Oke? Dan karena dia bermanfaat buat hidup kita. Quran ini bermanfaat buat hidup kita. Ibu lihat dalam surah Al-An'am 122. Ada yang baca terjemah? Al-An'am 122. Awaman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fil dhulumat laisa bikharijin minha. Ada yang baca terjemah? Ayat 122. Mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau salah saya cek. Benar nggak awaman kana maitan? Betul ya? Boleh baca terjemahannya? Boleh pakai mic ibu biar kedengaran. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik, terima kasih. Kalau kita baca terjemahan, ngerti nggak? Ada yang enggak, ada yang ngerti dikit lah. Ini perlu dijelaskan karena redaksinya agak-agak sastra. Nyastra.
Kata Allah, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi. Afaman kana maitan. Apakah sama orang yang maitan? Saya terjemahkan bebas saja ya. Apakah sama orang yang mati? Ini mati nih. Fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Tadi mati, setelah itu kami hidupkan. Fa ahyainahu. Setelah hidup, wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan dia cahaya. Setelah hidup dikasih cahaya. Setelah tadi mati, hidup, setelah hidup dikasih cahaya. Untuk apa cahaya itu? Yamshi bihi binnas, supaya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah yang begitu sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan? Laisa bikharijin minha, yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Artinya orang yang beriman, yang berlandaskan pikiran dan perbuatannya dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, dia punya dua. Satu, dia hidup dari kematian. Tadi kan mati, kemudian hidup. Dia hidup dari kematian jiwanya. Dia hidup dari kematian hatinya. Dia hidup dari kematian. Karena ada orang yang hidup tapi mati. Bangun tidur, ngapain ya? Bingung ya. Kalau orang yang beriman, yang belajar Al-Quran, dia hidup, dia bangun tidur, dia tahu ngapain. Yang pertama kali apa? Baca doa. Habis baca doa, sholat. Habis sholat, dia tahu dia harus produktif gitu loh. Itu karena itu ajaran benar. Ya. Ada orang yang hidup, cita-cita kamu apa? Ayo cita-cita saya. Biarkan air mengalir lah. Oke, nggak bagus tuh kata-kata biarkan seperti air yang mengalir. Kalau mengalirnya kecil irung gimana? Ya, jadi dua, satu awaman kana maitan fa ahyaina bihi. Yang satu adalah hidup dari kematian jiwa. Yang kedua, wa ja'alna lahu nuran, kami berikan dia cahaya. Jadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengerti apa isinya, kemudian mengamalkannya, dapat dua dalam ayat ini. Satu, dia akan hidup jauh dari kematian jiwa. Yang kedua, jalannya penuh cahaya. Kalau dia hidup dari kematian jiwa, kalau dia bercahaya jalannya, dia tahu mana lurus, mana harus bengkok, mana jurang, mana jalan yang sama, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dari mana tahu dia? Karena dia berinteraksi dengan. Nyambung lagi ke sini. Itulah yang dimaksud dengan bermanfaat. Quran ini bermanfaat bagi hidup kita. Karena dia bukan sudah Quran. Quran ini juga yang membuat kita tahu mana yang hak, mana yang batil, yang boleh dan tidak boleh. Ibu bayangkan coba, orang yang enggak ngaji, enggak belajar Al-Quran, enggak bertadabbur Al-Quran, masa bodoh kan hidupnya? Ya. Maaf, punya istri tapi jajan. Masa bodoh kan itu? Bukan jajan cilok. Ya. Sembarangan kata-katanya, sembarangan perilakunya, sembarangan pakaiannya, sembarangan. Kenapa? Karena dia nggak punya cahaya hidupnya. Tidak dituntun oleh cahaya. Karena kita ngaji Quran, kita tahu oh itu boleh, ini nggak boleh. Yang boleh saya lakukan, yang ini sorry saya nggak. Kemarin bulan Ramadan, tidak sedikit ada orang yang saya baca dalam suatu surat kabar itu 6, tapi ini bisa dikoreksi. Di situ disebut 60% umat Islam itu nggak bisa baca Quran. Benar nggak ya? Betul ya? 60% tidak bisa baca Quran. Dan 70% tidak sholat. Tidak sholat itu mungkin efeknya karena ngaji aja nggak bisa dia. Ya. Artinya dia nggak ada sumber cahaya gitu loh, nggak ada sesuatu yang membuat dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang gitu loh.
Ya, jadi nyambung ya. Kenapa Allah bersumpah dengan langit yang memiliki hujan? Kemudian Allah bersumpah dengan bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, Quran adalah sumber kebaikan yang dia menghidupkan hati dengan iman dan dia melahirkan buah amal soleh dan akhlak yang mulia. Oke. Ibu lihat lagi. Ibu lihat di dalam surah. Saya carikan dulu suratnya. Coba ibu lihat surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu juz 13. Ar-Ra'd ayat ke-31. Ada yang baca terjemahan Ar-Ra'd 31. Ya, walau ada Qur'anan betul. Surah 13 ayat 31. Ayat 1. Masih tentang Quran ya. Silakan. 31. Ya, 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardh. Dan sekiranya ada sesuatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Cukup sampai situ aja. Kalau kita baca begitu aja, ya perlu penjelasan. Saya jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna Qur'anan, seandainya ada satu bacaan. Bacaan apa aja itu, yang penting bacaan. Seandainya ada satu bacaan, yang bacaan itu suyirat bihil jibal, mampu menggoncang gunung, gunung yang besar, gunung yang berat, gunung yang megah itu bisa tergoncang gara-gara bacaan. Atau qutti'at bihil ardh, ada bacaan yang mampu qutti'at, apa terjemahan itu? Membelah bumi. Atau ada bacaan yang mampu membelah bumi. Au kullima bihil mauta, atau orang yang mati itu dibangun lagi terus tiba-tiba bisa bicara lagi gara-gara bacaan itu tuh. Kata Allah, maka bacaan itu adalah Al-Quran. Masih belum nyambung? Saya ulangi lagi. Seandainya ada bacaan, bacaan itu mampu 3. 1, menggoncang gunung. 2, memotong atau membelah bumi. Bumi yang besar ini dibelah gara-gara baca. Ibu baca tiba-tiba goyang terbelah. Atau orang yang sudah mati bangun lagi ngomong lagi. Kalau ada bacaan itu, maka bacaan itu tidak lain adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran itu adalah quwwatun 'azimatun muharrikatun. Quran itu adalah kekuatan dahsyat yang mengubah. Saking dia bisa mengubah bumi itu yang besar, itu bisa terbelah. Gunung yang besar itu bisa goyang, bahkan orang mati bisa hidup lagi, bisa ngomong lagi. Bukan berarti nanti, saya baca Quran di kuburan ibu saya biar hidup lagi. Enggak gitu maksudnya. Jadi seandainya ada, maka bacaan itu adalah Al-Quran. Artinya sekali lagi, Quran itu sumber perubahan seseorang. Maka di titik ini, siapa yang mau berubah lebih baik hidupnya, maka mulailah dari Al-Quran, memahaminya dengan baik, kemudian melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, satu keluarga mau lebih baik, mulai dari Quran. Personal satu orang pengen lebih baik, mulai dari Quran. Sekolah pengen lebih baik, mulai dari Quran. Satu masyarakat pengen lebih baik, mulai dari Quran. Satu negara ingin lebih baik, mulai dari Quran. Dan begitu seterusnya. Dan kenapa? Karena Quran sumber kebahagiaan, sumber kehidupan tadi itu. Oke.
Cukup sampai situ, sampai ayat 14. Selanjutnya tadi 11 sampai 14 itu berkaitan dengan kebenaran Al-Quran. Berarti Al-Quran itu benar. Al-Quran itu sumber petunjuk. Al-Quran itu sumber kebahagiaan. Al-Quran itu sumber perubahan. Sudah sampai sini? Setelah itu meskipun Quran itu jelas-jelas sumber kebahagiaan itu, sumber perubahan seseorang, tetap aja ada yang menolaknya. Siapa yang menolaknya? Siapa? Di zaman Nabi Muhammad, orang-orang musyrik Mekah. Ya, sebagian besar Yahudi dan Nasrani, walaupun sebagian kecilnya menerima. Oke? Nah, setelah itu Allah mengancam orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Apa ancaman Allah? Kata Allah dalam ayat ini, ayat ke-15, innahum, sesungguhnya mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang yang menolak Al-Quran. Sesungguhnya mereka yang menolak itu siapa? Orang-orang musyrik Mekah. Sesungguhnya mereka yakiduna kaida. Mereka apa tuh? Mereka melakukan tipu daya. Saya menerjemahnya dengan terjemahan bebas. Mereka melakukan tipu daya tentang Al-Quran dan tentang Nabi Muhammad yang mendakwahkan Al-Quran. Disebut Quran itu di zaman itu oleh orang-orang musyrik Mekah apa, Bu? Quran itu adalah dongeng masa lalu, ya kan? Bahkan yang mendakwahkannya Muhammad itu, kata mereka, tukang sihir. Muhammad itu jangan dekat-dekat, nanti kamu kena sihir. Karena kalau Nabi Muhammad mendakwahkan orang Arab waktu itu, ya, pakai bacaan Al-Quran itu 1-2 ayat. Tiba seperti Umar Ibn Khattab masuk Islam gara-gara mendengar atau membaca surat Toha. Ya, jadi jangan dekat-dekat Muhammad. Kenapa? Dia tukang sihir, nanti kamu kena sihir. Orang-orang yang menerima dakwah Al-Quran, dakwah Muhammad itu orang-orang yang kena sihir. Itu yakiduna kaida. Mereka melakukan tipu daya. Nabi Muhammad dibilang orang gila bahkan. Jangan dekat-dekat Muhammad, itu orang gila. Jangan dekat-dekat Muhammad, itu tukang sihir. Jangan dekat-dekat Muhammad, dan begitu itu yakiduna kaida. Bahkan Nabi Muhammad yakiduna kaida di tipu daya orang-orang musyrik Mekah itu. Dulu misalnya Nabi Muhammad beberapa kali direncanakan untuk dibunuh, ya kan? Pernah ada Nabi Muhammad diundang oleh seorang laki-laki Yahudi, perempuan Yahudi, dikasih makanan kesukaan Nabi Muhammad, yaitu daging kambing, tapi ternyata ada racunnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW disihir oleh seorang laki-laki Yahudi namanya Nubair bin Al-Asa. Disihir. Kemudian Nabi Muhammad SAW diundang ke satu kabilah Yahudi. Nah, tempat undangannya di bawah, di atasnya sudah disediakan batu besar yang siap untuk dilemparkan. Tapi kemudian Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad menyampaikan di atasmu ada bahaya, maka menyingkir. Dan begitu seterusnya. Yakiduna kaida. Mereka melakukan, mengusahakan tipu daya, menghalang-halangi dakwah Quran, menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad nih. Yakiduna kaida. Tapi kata Allah, wa akidu kaida. Kalau mereka mampu melakukan tipu daya, wa akidu kaida. Aku, kata Allah, juga mampu melakukan tipu daya. Jadi kalau mereka membuat propaganda tertentu, Allah jauh lebih mampu, gitu loh. Wah, ini sama seperti wa makaru wa makarallah. Mereka bikin makar, silahkan. Tapi Allah juga mampu bikin makar. Kenapa? Allah kan Tuhan. Kalau mereka bikin sesuatu yang merusak Islam, Islam dibilang teroris, Islam dibilang terbelakang, Islam dibilang, silahkan. Tapi wa akidu kaida. Allah mampu juga melakukan itu. Nah, di antara tafsiran wa akidu kaida, aku juga bisa melakukan tipu daya. Akhirnya orang-orang musyrik Mekah itu dihancurkan setelah sekitar 13, 14 atau 15, sekitar 15 tahun setelah dakwah Islam dimulai, mereka dihancurkan dalam perang Badar. Ya. 3 tahun berikutnya, berarti setelah 15 tahun
kembali dihancurkan dalam perang Khandaq. Dan hampir 20 tahun sejak Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, hampir 20 tahun, akhirnya kota Mekah yang tadinya memusuhi Nabi Muhammad, yang tadinya membunuhi, yang tadinya mengusir, yang tadinya memusuhi, yang tadinya memerangi, yang tadinya akhirnya setelah 20 tahun ditaklukkan. Itulah wa akidu kaida. Aku juga bisa melakukan tipu daya. Oke? Jadi jangan pernah takut. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Mereka berbuat apapun, kita punya Allah. Allah mampu melakukan lebih dahsyat dari mereka. Oke? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Berarti ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memusuhi Islam, untuk orang-orang yang memusuhi Al-Qur'an, ancamannya ada apa? Wa akidu kaida. Aku juga akan melakukan tipu daya kepada mereka. Sebagaimana orang-orang musyrik dulu dihancurkan dalam beberapa peristiwa itu. Oke. Ayat yang terakhir, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka mahhilil kafirin, biarkan, tangguhkan orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir yang menolak Al-Quran, orang-orang kafir yang memusuhi Islam, biarkan mahil, biarkan orang-orang kafir itu. Maksud dibiarkan maksudnya apa, Bu? Wahai Muhammad, ini kan perintah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, jangan terburu-buru mendoakan kebinasaan mereka. Jadi tenang aja, kalem aja gitu ya. Mahil kafir, biarkan mereka dengan kesesatannya. Kemudian amhilhum ruwaida, biarkan mereka ruwaida sampai waktu yang tidak lama. Ruwaida itu waktu yang terjemahannya apa di situ? Sampai waktu yang sebentar. Oke, sama ya. Sebentar tidak lama kan? Sampai waktu yang sebentar, sampai waktu yang tidak lama. Yang dimaksud dengan biarkan mereka sampai waktu yang tidak lama itu adalah dua. Satu, maknanya adalah biarkan sampai waktu yang tidak sebentar, itu maksudnya sampai nanti Allah akan balas mereka. Kalau dalam sejarah 13 tahun dakwah di Mekah, kemudian diusir, belum ada balasan tuh secara spesifik, bikin negara di Madinah. Di tahun kedua terjadi peperangan di Perang Badar, bahkan jumlahnya sangat jomplang. Berapa? Masih ingat? 1:3 atau 1.300 atau pendapat yang lain 1.000 ya, melawan 113 orang. 313 itu jomplang banget. Tapi kemudian dikalahkan. Bahkan kekalahan mereka orang-orang Quraisy waktu itu didengar oleh bangsa Arab di sekitar Mekah. Loh, bisa kalah mereka? Jadi betul-betul dihancurkan. Harus menunggu sekitar 15 tahun. Nanti setelah itu di perang Khandaq tahun kelima atau setelah 15 tahun mereka hancur lebur lagi. Padahal jumlah mereka jauh lebih banyak. Dengan cara Allah mengirimkan angin yang sangat dingin. Dan bahkan setelah 20 tahun kota Mekah akhirnya ditaklukkan. Jadi biarkan saja. Ada saatnya mereka akan dibalas oleh Allah. Itu makna pertama. Makna yang kedua, amhilhum ruwaida, biarkan saja itu pada waktu yang sedikit atau pada waktu yang tidak lama, maksudnya pada waktu di akhirat. Kenapa disebut dengan ruwaida waktu yang sebentar? Pun hidup kita nggak lama kan? Coba sekarang ibu rata-rata berapa? 50 tahun? 64. Hah? 4. Rata-rata. Rata-rata 50 lah ya. Rasanya baru kemarin kan kuliah. Rasanya baru kemarin lulus SMA. Rasanya baru kemarin gitu. Ternyata anak-anak ibu sudah pada besar. Ya kan, anak-anak sekarang sudah dan enggak lama tuh hidup ini juga sama. Mereka memusuhi Islam berwaidan, biarkan sampai waktu yang tidak lama, waktu yang sebentar. Apa itu nanti di akhir? Kalau mati ketemu Allah sama mereka. Sudah. Nah, kata-kata biarkan sampai 2 kali kan? Biarkannya itu. Yang pertama,
famahilil kafirin, biarkan mereka, tangguhkan mereka. Yang kedua, amhilhum, biarkanlah juga mereka. 2 kali itu. Biarkan. Ini maksudnya juga adalah al-istidraj. Apa itu istidraj? Gampangnya apa? Pembiaran Allah sebagai hukuman. Jadi ada orang-orang yang dikasih nikmat tuh, nikmatnya dikasih terus. Tapi dikasih nikmat itu, semakin dikasih nikmat dia semakin jauh dari Allah. Itulah pembiaran dari Allah. Ibu kalau dibiarin sama pasangan kan rasanya dicuekin, atau dicuekin. Ini dibiarkan oleh Allah. Ya, mungkin kurang lebih kalau misalnya di sini buku jalan ke ujung sana, di ujung sana ada buku lagi mikirin apalah, pokoknya jalan di ujung sana buku ada itu, ada apa namanya jurang, ada jurang. Sebagai teman yang baik, Ibu Santi Ibu siapa? Ibu Ibit. Ibu Ibit. Ya, Ibu Ibit. Bu Ibit ngelihat Bu Santi sebagai teman, Bu Santi sebagai teman yang mau nyemplung ke jurang, kira-kira apa Ibu lakukan? Ditahan, dicegah, ditarik, kalau perlu Ibu lari selekat datu daripada nyemplung dengan jatuh di sini. Nah, lihat, itu yang dilakukan oleh Ibu Ibit ke Ibu Pupung itu jauh lebih baik daripada Bu Pupung jalan biarin. Padahal lihat, biarin dah. Biasa belum. Itu pembiaran. Jadi ketika kita hidup, bentuk Allah perhatian, satu dikasih sakit, supaya kita ingat Allah betapa nikmat sehat itu. 2 dikasih musibah, 3 dikasih masalah, 4 dikasih bentuk masalah itu kayak tadi itu, caranya ditarik kerudungnya nggak apa-apa, mau gini dikit. Itu kan, atau kalau nggak dengar diteriakin, nggak dengar, ambil batu, lempar, pokoknya berhenti dia. Ya sakit kita itu supaya kita berhenti kan, supaya kembali memahami takdir, memahami kehidupan. Dikasih masalah supaya berhenti sebentar aja berhenti dulu. Ya, nah itu adalah cobaan yang Allah berikan. Kalau nggak dikasih cobaan, nikmat terus, sakit juga nggak punya masalah. Jadi semakin dapat nikmat semakin jauh. Sebentar lagi nyemplung itu dia. Nah, itulah yang disebut amhilhu, biarin aja, biarin sesat gitu ya. Oke, terima kasih. Masih banyak waktu ya. Baik, terakhir dari ayat-ayat yang barusan kita bahas, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari ayat-ayat barusan adalah bahwa Al-Quran itu sumber petunjuk, dan Al-Quran itu sumber perubahan hidup. Oke? Siapapun yang ingin mengubah hidupnya lebih baik lagi, bermulalah dari Al-Quran. Itu satu, sebagaimana tadi kita sudah bahas. Yang kedua, yang dapat kita ambil pelajaran adalah sehebat apapun musuh-musuh Islam memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Allah, Allah akan tetap menjaga agama ini sampai akhir. Sehebat apapun, apa tadi? Musuh-musuh Islam berusaha memadamkan cahaya Allah, Allah akan tetap menjaga Islam ini sampai akhir. Makanya Ibu kalau lihat di Palestina,
hancur lebur seperti itu, tetap ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 orang yang tetap di sana, bahkan tetap membela negaranya. Jadi pasti Allah akan milih siapa yang nanti. Nah, di luar Palestina ada orang-orang, termasuk orang Indonesia, termasuk orang Bogor, walaupun bukan orang Palestina, tapi tetap fokus membela, walaupun nggak berjihad secara senjata. Dia membela secara ekonomi, dia berdoa, dia menyebarkan info-info kekinian dan begitu saja. Itu bagian dari cara Allah tidak memadamkan agamanya. Pasti akan ada orang-orang yang berjuang untuk agamanya. Yang ketiga terakhir, hati-hati dengan istidraj. Hati-hati dengan pembiaran Allah. Nah, kan tadi dapat nikmat tapi semakin jauh. Terus bagaimana kalau bukannya kita harusnya ya minta nikmat dari Allah, kan pengen dipanjangkan panjangan umur, dilakukan rezeki. Apa tanda bahwa itu adalah istidraj yang kita harus berhati-hati? Tandanya adalah semakin kita lapang, semakin kita jauh. Semakin kita sehat, semakin kita lalai. Oke. Tapi kalau kita lapang, tapi digunakan semakin dekat kepada Allah, itu bukan istidraj. Itu bentuk syukur kita. Ya, ibu membayar zakat. Kenapa bayar zakat? Karena emasnya ada 70 kilo. Bukan gram lagi. Nah, kalau itu bersyukur tuh, ya, saya berzakat gitu misalnya. Ya, saya sehat, punya waktu luang, saya sisihkan untuk belajar, untuk mengaji. Nah, itu bagian dari syukur. Nah, tapi tadi indikasinya kalau istidraj itu semakin lapang, semakin jauh, semakin sehat, semakin lalai. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Mangga. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa Mau tanya Pak, itu masalah pembiaran dalam kesesatan. Kayak misalnya sekarang ada ya Israel dengan Irak itu kan gak habis-habisnya. Berarti Allah membiarkan kesesatan itu berlangsung terus. Itu kalau dari pemahaman ajaran Islam gimana ya? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prinsipnya begini. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, pasti ada hikmah yang Allah inginkan di baliknya. Suatu hari Syekh Ramadan Al-Buti pernah ditanya begini. Dalam majelis beliau, ada seorang santrinya nanya, "Wahai Syekh Ramadan Al-Buti ini salah satu ulama Azhar dari Syria." Ditanya, "Kenapa dulu umat Islam selama 30 tahun memimpin dunia di zaman Khulafaur Rasyidin? Kemudian selama 80 tahun plus 80 tahun masa Bani Umayyah memimpin dunia, plus 600 tahun pada masa Abbasiyah, plus hampir 800 tahun di Cordoba, Spanyol, Andalusia, plus di hampir 800 tahun juga yang di Turki." Tapi itu memimpin dunia, Islam berjaya. Tapi hari ini Islam dicabik-cabik, Islam dijajah, Islam rendah, Islam kenapa? Kenapa sih Allah nggak gampang aja? Kalau kita orang Israel kan itu dikit kan, Allah tinggal kirim malaikat siapa maunya, tinggal tiup aja beres. Kan Allah mampu kan? Nah, pertanyaan itu disampaikan oleh santri ini kepada Syekh Muhammad. Apa jawaban beliau? Dan saya mengutip jawaban itu. Kata beliau, bisa jadi ini kan bukan tentang kuasa Allah atau tidak kuasa, pasti Allah kuasa. Tapi kata beliau, bisa jadi umat Islam hari ini berada dalam titik yang rendah, dijajah dan begitu seterusnya, karena memang mereka tidak layak untuk memimpin dunia. Artinya apa? Artinya kemenangan itu diberikan kepada orang yang layak. Sukses itu diberikan kepada orang yang layak. Karena kita rendah,
karena kita terbelakang, karena maaf kita bodoh, karena Allah bikin tuh Palestina terjajah. Apa reaksi umat Islam? Dan sampai hari ini negara-negara yang bereaksi mana? Atas nama negara gitu ya. Justru yang bereaksi atas nama negara, maaf, adalah orang Iran sendiri gitu ya. Secara negara ya. Kita tidak sedang menafikan kesyiahan Iran ya, betul memang. Syiah betul gitu. Cuma kan dari sisi keberanian kepada penjajah siapa? Iran. Kalau bukan mereka. Gitu. Jadi menurut saya pasti ada hikmahnya, dan di antara hikmahnya adalah itu menjadi pelajaran penting bagi umat Islam dan bagi para pemimpin dunia Islam. Dan sampai hari ini sepertinya belum juga menjadi pelajaran berharga bagi mereka, ya kan? Karena mereka khawatir kekuasaan mereka di setiap negara itu terancam, maka mereka juga tidak berbuat apa. Dulu Mesir di bawah Mursi, ya kan, membuka pintu Rafah yang sebelumnya tidak pernah dibuka. Orang-orang Palestina, orang Mesir bisa saling membantu. Tapi kemudian cuma 1 tahun digulingkan. Nah, setelah digulingkan, sekarang ditutup lagi. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi poinnya adalah pasti ada hikmah di balik itu. Di antara hikmahnya adalah kita perlu momentum, gitu ya. Kita perlu momentum untuk menjalin ukhuwah Islamiyah yang semakin luas, gitu ya. Dan ternyata kita belum pantas untuk menang. Dan karena kita belum pantas, maka PR besarnya adalah memantaskan diri. Ya, mudah-mudahan semakin lama kita terus belajar, umat Islam terus belajar, belajar dari peristiwa-peristiwa itu, ya. Semakin terpupuk jiwa ukhuwah Islamiyah kita, terpupuk jiwa pengorbanan kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan kita semakin dewasa. Mudah-mudahan. Allah. Bisa jadi begitu. Karena gini, tadi itu yang saya bilang. Kalau orang mau nyemplung ke sana, cara Allah supaya tidak nyemplung, dilempar batu, diselengkat, ditarik pelurnya biar berhenti. Kalau bisa dipanahkan. Supaya berhenti berapa hari gitu loh. Supaya dia merenung gitu. Cobaan-cobaan itu diantaranya adalah supaya membuat kita bangun, supaya membuat kita sadar gitu ya. Sejauh mana perjalanan, apa yang sudah dilalui, apa yang belum dilakukan gitu. Wallah. Masih ada ibu-ibu yang mau bertanya? Yang kencang ya Bu. Ya. Hasil ya. Ini tadi kata Pak Ustaz itu hazal itu buruk. Karena bahasa yang diartikan dalam Al-Quran itu arti hazal itu sudah buruk. Ya. Sudah buruk. Cara membedakannya hazal bahasa kurus dan bahasa sudah buruk itu bagaimana Pak Ustaz? Membedakan hazal itu kan kalau ini kan kurus. Jadi membedakan dengan sedang buruk. Maksudnya apa? Seperti tadi kan? Ya. Baik, makasih. Ibu-ibu yang Allah muliakan, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab dengan sastra yang tinggi. Pemilihan katanya juga tidak sembarangan. Di antara hikmahnya adalah supaya para ulama ya, atau manusia secara umum itu bisa menafsirkan dari berbagai sisi. Oke? Nah, dan karena itu membaca terjemahan Al-Quran tidak cukup walaupun itu bagus. Karena kalau terjemahan Al-Quran itu adalah makna di balik lafaz. Tapi kalau tafsir adalah makna yang diinginkan
oleh Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi kalau terjemahannya berarti kurus, tapi kan gak cocok dong. Ya, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Tidaklah dia kurus. Quran itu nggak kurus, berarti kan harus ditafsirkan dong. Nah, kurus ini maksudnya apa? Kurus itu biasanya kalau pada hewan kurban dia tidak bermanfaat atau manfaatnya sangat kecil. Karena itu jangan digunakan untuk kurban. Cari yang manfaatnya lebih besar. Nah, berarti kembali ke sini. Berarti yang dimaksud dengan hazl kurus itu karena tentang firman Allah, dia bukan sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia itu padanannya adalah sendal kurang. Gitu. Sama kayak tadi, wassama idzatir raja. Demi langit yang menyimpan sesuatu yang bolak-balik. Sesuatu yang bolak-balik ini harus dipahami dong. Apa yang bolak-balik berkaitan dengan langit? Ternyata apa? Itu wilayah tafsir, makanya yang menafsirkan Quran itu nggak boleh sembarangan. 1, harus hafal Quran. 2, hafal sekian hadis. 3, ngerti bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa. Nanti hasil ya diartikan hasil juga. Gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi kalau ditanya kapan mengartikan kurus, kapan mengartikan yang lain, itu lihat konteksnya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Gimana Bu Sofi? Masih ada waktu 7 menit ibu-ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nggak ada soal? Cukup Ustaz, makasih. Baik, terima kasih ibu-ibu semua, mudah-mudahan sehat-sehat. Kita akhiri majelis kita sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa dulu ya. Doa dulu ya. Baik, kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina akhirin, salli ala sayyidina Muhammadin fi ma'in ala ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.